Pernahkah kalian mendengar aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, ataupun Moodle? Biasanya pembelajaran seperti apa yang kalian lakukan di sekolah? Semua aplikasi di atas merupakan salah satu media yang dapat mendukung proses pembelajaran di sekolah. Kalian pernah membuka internet atau menonton YouTube untuk mencari tahu sebuah materi pembelajaran, bukan? YouTube ataupun Google dapat membantu kalian dalam melakukan proses pembelajaran secara mandiri. Proses pembelajaran mandiri merupakan pembelajaran yang dirancang oleh individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Semua proses pembelajaran kerap kali berlangsung di sekolah. Pernahkah kalian terbayang jika kita tidak bisa pergi ke sekolah lagi? Lalu, bagaimana cara kita belajar? Pada awal tahun 2020, wabah virus COVID-19 muncul dan mengubah sistem dari cara berbelanja hingga belajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Answar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 yang mengharuskan semua proses pembelajaran dari jarak jauh. Proses pembelajaran dari jarak jauh atau disingkat dengan PJJ adalah konsep pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para siswa atau pembelajar untuk belajar tanpa harus hadir secara fisik di ruang kelas. Di masa pandemi sendiri, PJJ menjadi pilihan solusi sehingga kegiatan belajar mengajar dapat tetap berjalan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai perkembangan PJJ khususnya di Indonesia. Keterbatasan pembelajaran jarak jauh yang tidak ada tatap mukanya, maka pembelajaran dilengkapi dengan penggunaan media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengajar dan pembelajar, sehingga memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Pengajar dan pembelajar tidak harus berada dalam tempat dan waktu yang sama. Pembelajar dapat menentukan waktu belajarnya sendiri, kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya. Media pembelajaran utama dalam pembelajaran jarak jauh pada awalnya hanya berupa modul. Namun, seiring dengan perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi, muncul media pembelajaran berbantuan komputer, audio, video, media non-cetak, multimedia, internet, dan lainnya yang dapat dengan mudah untuk diakses. Lalu, apakah PJJ muncul karena virus COVID-19? Tentu tidak. Jauh sebelum adanya virus COVID-19, proses pembelajaran dari jarak jauh sudah dilakukan. PJJ disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada tahun 1973 sampai 1976, Indonesia dengan bantuan UNESCO menyelenggarakan eksperimentasi program radio untuk menatar guru sekolah dasar di Jawa Tengah dengan mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, IPS, dan Seni Suara, serta mengajarkan mata pelajaran tersebut kepada siswa sekolah dasar di Yogyakarta. Masih dalam dasawarsa 1970-an, pada tingkat sekolah dasar dikembangkan sistem PAMONG, yaitu pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Untuk anak-anak yang putus sekolah dasar atau anak-anak usia sekolah dasar yang tidak tertampung di sekolah dasar biasa, pemerintah mendirikan Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan atau yang disingkat dengan Pustekon dalam 5 buah sekolah menengah pertama terbuka guna memberikan kesempatan luas kepada mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan menengah secara tatap muka. Sejak pertengahan 1950-an, Indonesia telah menggunakan PJJ untuk melatih guru. Tetapi pada tahun 1984, ketika Universitas Terbuka atau yang disingkat dengan UT didirikan, PJJ diterima secara luas dan diakui di dalam negeri.
Meskipun telah diperbolehkan untuk universitas konvensional menawarkan kursus dan program PJJ sejak 2001, UT tetap menjadi satu-satunya lembaga pendidikan tinggi yang mempekerjakan seluruhnya sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh di Indonesia. UT telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Independen Perguruan Tinggi atau BANPT. Selain itu, UT secara sukarela mencari akreditasi dari organisasi internasional lainnya, termasuk Dewan Internasional untuk Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh atau disingkat dengan ICDE. Jadi sebenarnya apa sih PJJ itu? Sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh didasarkan pada keterpisahan antara peserta didik dan pengajarnya dalam ruang dan waktu. Pemanfaatan bahan belajar yang dirancang dan diproduksi secara sistematis. Proses pendidikan yang terorganisasi yang menjembatani keterpisahan antara siswa dengan pendidik dan dimediasi oleh pemanfaatan teknologi dan pertemuan tatap muka yang minimal. PJJ hingga saat ini telah terbagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama yaitu memiliki tingkat personalisasi yang sangat tinggi tanpa adanya pertukaran dialog. Generasi kedua yaitu menonjolkan dialog dalam pedagogi pendidikan jarak jauh sebagai konstruktivis sosial, di mana interaksi sosial antara guru dan siswa dan konstruksi pengetahuan bersama adalah titik fokusnya, sehingga komunikasi sinkron atau asinkronus antara guru dan siswa dan jenis media komunikasi menjadi sangat penting. Selanjutnya, generasi ketiga ditandai dengan munculnya teknologi yang memungkinkan koneksi di mana saja, seperti antara individu, konten, dan objek digital, telah menciptakan generasi pedagogis baru. Oleh Anderson dan Dorn, hal ini disebut sebagai konektivisme. Dalam konten konektivisme ini, orang dapat berargumen bahwa belajar adalah proses di mana memperoleh kemampuan untuk menemukan informasi yang diperlukan melalui koneksi jaringan dan menerapkannya pada waktu dan tempat yang benar. Oh, jadi seperti itu ya. Lalu, apakah PJJ merupakan solusi yang tepat untuk saat ini? Di masa pandemi sendiri, PJJ menjadi pilihan solusi sehingga kegiatan belajar mengajar dapat tetap berjalan. UNESCO mengenalkan 4 model PJJ, yaitu yang pertama berbasis internet, seperti menggunakan platform pembelajaran online, guru mengajar langsung secara online, atau menggunakan video dan model pembelajaran terbalik. Yang kedua yaitu penggunaan siaran TV, baik TV digital maupun TV analog. Yang ketiga yaitu siaran radio, baik radio interaktif maupun radio satu arah. Dan yang terakhir yaitu berbasis tercetak, seperti halnya buku paket materi dan sumber belajar tercetak lainnya. Dalam proses pembelajaran jarak jauh memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, memfasilitasi belajar dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, yaitu menghemat sejumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk gedung dan biaya operasional lainnya. Yang ketiga, tidak perlu melakukan aktivitas pulang pergi ke tempat belajar. Yang keempat, lebih fleksibel dalam mengatur waktu belajar. Yang kelima, yaitu menghemat penggunaan waktu. Dan yang terakhir, yaitu memfasilitasi untuk dapat bekerja sambil belajar dan lain sebagainya. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Tapi, apakah PJJ sudah bisa dikatakan solusi yang tepat untuk saat pandemi seperti ini? PJJ memang solusi tepat dalam proses pembelajaran masa pandemi. Namun, PJJ masih memiliki kekurangan. Menurut Sadeghi, kekurangan PJJ yaitu yang pertama, peluang distraksi yang tinggi pada saat belajar. Yang kedua, teknologi yang dibutuhkan lebih kompleks. Yang ketiga, kurang atau bahkan tidak adanya interaksi sosial. Yang keempat, lebih sulit untuk berinteraksi dengan pengajar. Dan yang terakhir, berkurangnya kesempatan untuk melakukan latihan praktikum, walaupun sudah banyak yang mengembangkan simulasi dan virtual reality untuk mengatasi hal tersebut.
Oh, jadi itu ya kekurangan dari PJJ. Kalau seperti itu, ada nggak sih hal yang harus kita perhatikan selama PJJ agar kekurangannya bisa diminimalisir? Ada dong. Jadi, hal yang harus diperhatikan selama proses pembelajaran jarak jauh bagi guru adalah media pembelajaran. Media pembelajaran harus didesain semenarik mungkin agar dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar mandiri. Contohnya, seperti media pembelajaran video yang dilengkapi dengan ilustrasi dan animasi yang sesuai dengan materi. Karena media pembelajaran sifatnya untuk mempermudah siswa dalam memahami materi secara mandiri. Sehingga perlu adanya pemilihan ilustrasi dan animasi yang tepat. Guru dapat menggunakan platform untuk berdiskusi seperti Google Classroom, LMS, Moodle, grup WhatsApp, Zoom, ataupun platform lainnya yang dapat mempermudah dalam berdiskusi. Bagi siswa, motivasi dan lingkungan belajar yang nyaman merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Selain ketersediaan internet yang stabil dan notebook ataupun handphone. Wah, jadi begitu ya cara meminimalisir kekurangan dari PJJ. Tapi, bagaimana dengan adanya anggapan dari sebagian orang yang mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh tidak banyak memberikan manfaat dibandingkan dengan pola pembelajaran tatap muka yang sudah dikenal dan biasa dilakukan? Anggapan itu bisa benar, bisa juga salah. Pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan manfaat dibandingkan dengan pembelajaran yang dilakukan konvensional secara tatap muka langsung, jika desain pembelajaran benar dan tepat. Apalagi pembelajaran jarak jauh dapat mengembangkan pembelajaran tatap muka secara fisik dan sosial yang selama ini dilaksanakan. Di dalam pembelajaran jarak jauh, siswa dapat mengakses bahan ajar atau media, dan siswa dapat mengulang materi pembelajaran dan berinteraksi dengan siswa lainnya meskipun tempat mereka berbeda-beda dan berjauhan. Melalui media dalam pembelajaran ini dapat melibatkan pembelajar untuk berperan aktif dan interaktif, tidak seperti dengan sistem pembelajaran tatap muka yang dibatasi oleh waktu. PJJ dapat saja menjadi sistem pendidikan di abad 21. Apakah kamu lebih suka pembelajaran jarak jauh yang sekarang kamu lakukan? Kalau aku sih suka banget. Bagaimana dengan kalian? Tulis di kolom komentar ya untuk diskusi kita di video yang akan datang. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like,